Assalamualaikum. Salam ngabar alias ngaji bareng bersama saya Cak Junet dan rekan saya Anto yang selalu setia menemani saya. Sehat Mas Anto? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini adalah tayangan episode kedua acara ngabar. Semoga acara ini nantinya bisa terus istiqomah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua untuk menjadi pedoman sekaligus tuntunan bagi kehidupan sehari-hari, dan juga nantinya kita akan mengundang tamu-tamu yang begitu istimewa. Bagi pemirsa yang belum menonton episode perdana dari kami, silahkan Anda klik link di atas ya. Pada hari ini kita sudah kedatangan tamu yaitu Ustadz Slamet. Sehat hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Abah, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Baik-baik. Tema yang akan kita bawakan hari ini adalah perjodohan. Bagaimana hukum-hukum tentang perjodohan menurut syariat Islam, dan adakah perjodohan yang dilarang atau sesuai dengan etika-etika agama Islam atau syariat Islam. Nanti selebihnya akan dijelaskan oleh Bapak Haji Ustadz Slamet Haryono, dan nanti juga ada tanya jawab dari tamu kita Mas Anto kepada Abah, ya. Dan langsung saja saya persilakan, waktu dan tempat kami persilakan, monggo Abah. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya untuk menyampaikan materi tentang hal perjodohan. Berdasarkan sebuah hadis ya, diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadfar bidzatiddin taribat yadak. Artinya Nabi bersabda, wanita dinikahi itu karena 4 hal. Yang pertama, karena hartanya, milih wanita yang kaya karena hartanya. Yang kedua, karena nasabnya, keturunannya siapa, raden atau raja atau ning atau pak yai. Yang ketiga, karena cantiknya. Yang keempat, karena agamanya. Nabi memilihkan fadfar bidzatiddin, pilihlah agama yang kuat, taribat yada, kamu akan menjadi orang yang selamat. Itu pilihan jodoh menurut Nabi ada 4, karena nasabnya, karena hartanya, dan karena kecantikannya, dan karena agamanya. Ya, dari 4 itu maka pilihlah agamanya yang kuat, karena itu akan menjadi, kamu akan menjadi selamat. Itu kriteria pilihan jodoh seperti itu. Nah, bagi kita terserah kita menikahinya itu karena kalau menurut hadis ini ya nikahilah karena agamanya sangat kuat. Karena cantiknya, cantik itu aja terbatas umur 18 sampai 25 perempuan itu sudah cantik. Tapi setelah itu kecantikannya mulai hilang. Kekayaannya tidak menjamin seseorang itu milih sugene, nggak menjamin, dan kekayaan bisa berbahagia. Kemudian milih keturunannya, nasabnya gimana. Tapi memang agama suruh memilih 4 ini, diantaranya 4 ini ya pilihlah dari semuanya tadi. Kalau bisa ya cantik, ya kaya, ya turunannya baik-baik, ya
agamanya kuat juga. Nah, itu memang pilihan yang bagus, Mak. Ya. Oleh karena itu, ini adalah pilihan tentang perjodohan. Kemudian di dalam Al-Quran disebutkan, bahwasanya al-khabisatu, bentar ya. Al-khabisatu lil-khabisin wal-khabisuna lil-khabisat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji itu untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia di saatnya memperoleh surga. Artinya wanita-wanita yang jelek itu untuk laki-laki yang jelek pula, ya. Kemudian laki-laki yang bagus untuk perempuan-perempuan yang bagus pula. Jadi bagaimana kita untuk memperoleh jodoh yang baik? Yaitu berupaya untuk memperbaiki diri dulu. Kalau dirinya itu orang yang baik, insya Allah jodohnya baik, karena sudah dinas oleh Al-Quran dalam surat An-Nur ayat 26 ini ditentukan, ya. Oleh karena itu, gimana kita nanti memilih jodoh, ya, jodoh yang baik atau yang jelek? Karena kalau pelacur ya oleh pelacur, karena orang yang ya terserah pilihan kita nanti itu seperti apa. Kalau kepingin yang bagus, Allah mengatakan ya wanita-wanita yang bagus untuk laki-laki yang bagus, wanita yang buruk ya untuk laki-laki yang buruk, ya. Kemudian di sini ada ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Orang mereka memperoleh bukan itu ya. Laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Ojo rapi itu, jangan itu wanita-wanita buruk. Jangan sekedar menuduh seperti itu pada orang karena nggak tahu seperti apa, ya. Karena itu Al-Quran yang An-Nur surat An-Nur ayat 26 ini bahwasanya kita nggak perlu yang aneh-aneh, yang penting kita memperbaiki diri supaya nanti kita jodohnya juga baik-baik seperti orang-orang yang diinginkan, ya. Itu Al-Quran sudah memberikan kebaikan istri atau kebaikan suami tergantung dirinya. Kalau semuanya orang-orang baik, itu disiapi wanita-wanita yang baik, laki-laki yang baik juga demikian, dan sebaiknya. Nah, kemudian diantaranya ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai pemuda, jika kamu sudah mampu membiayai pernikahan, bisa mampu menafkahi, ya, maka kawinlah. Karena kawin itu bisa menahan pandangan mata, menahan kemaluan. Apabila kamu tidak mampu, maka berpuasalah. Karena sunnah puasa itu merupakan pengebirian. Kalau apa? Mengkebiri, dikebiri. Lek kucing lek dikebiri lah gak bisa main. Artinya kalau umpamanya kita tidak bisa nahan, kalau nggak nikah itu bisa menahan, masih bisa ditoleransi untuk tidak nikah dulu. Tapi kalau tidak nikah
akan terjerumus ke dalam perzinahan, maka hukumnya adalah orang yang sudah mampu ini wajib. Tapi apabila ia masih bisa menahan dari perbuatan zina, maka ini bisa ditunda, diperbolehkan. Apabila tidak kuat, maka puasalah ya. Karena pernikahan itu bisa menahan pandangan mata, jelalatan, dan bisa menjaga kemaluannya. Ya, itu seperti itu. Itu kapan laki-laki sudah harus nikah? Ya, apabila sudah mampu untuk membiayai keluarga. Karena perempuan nggak wajib di dalam Islam itu, perempuan nggak wajib kerja untuk membiayai keluarganya, enggak. Hanya sekedar membantu saja. Yang wajib itu yang laki-laki ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki ini adalah sebagai penegak pada perempuan-perempuan. Sehingga tanggung jawabnya laki-laki itu penuh dalam Islam, itu penuh di rumah. Sebetulnya semuanya itu kewajiban laki-laki, mulai memasak, mulai apa saja ya, kewajiban keluarga itu semuanya tanggung jawab laki-laki. Perempuan enggak, tanggung jawab perempuannya adalah melayani laki-laki dan sebaik-baiknya di rumah. Oleh karena itu laki-laki, perempuan seharusnya tidak wajib kerja. Tapi andaikan perempuan punya keahlian tersendiri, maka dipersilakan kerja asalkan rumah tangganya bisa dikendalikan, bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya, terutama menservis suaminya. Maka kadang kalau nggak ngerti itu, wanita-wanita itu kadang seenaknya sendiri. Kalau keluar sudah bersolek, tapi di rumah gak pernah bersolek, pakai pakaian daster yang sudah suwek-suwek, terus gak pernah sisiran, gak pernah pakai bedak, sedangkan laki-laki keluar lihat wanita-wanita yang cantik-cantik. Nah inilah keharmonisan keluarga itu sudah diatur oleh Islam seperti itu ya. Kemudian sebaiknya seperti apa seorang perempuan itu? Ada sebuah ayat, ada ayat wa angkihul ayama. Sebentar. Wa angkihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum mana ya? Artinya gini, nikahkan wangkul ayama minkum wassolihina min ibadikum, nikahkanlah ya. Nikah harus dinikahkan, artinya orang tua yang wajib mencarikan itu ya, orang baik anak laki-laki maupun perempuan, ini kewajiban orang tua untuk wangkihu itu. Kalau nakaha yang kihu itu menikah, kalau angka hayung kihu itu dinikahkan. Wangkihul ayama minkum wassolihina min ibadikum, maka nikahkanlah perempuan yang legan. Nah, nih, maka dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, dari budak-budak yang laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan atau kekayaan kepada mereka dengan karunia-Nya, dengan karunia Allah. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha dan Maha mengetahui. Jika kamu dinikahkan ya, menurut ayat ini ya, nikah
walaupun belum kerja, nikah dulu nggak apa-apa. Karena ini ayat Allah berjanji, jika kamu nikah, iyakunu fuqara, jika kamu fakir, nggak punya apa-apa, yughnihimullah, Allah akan mengkayakan karena sebab nikah itu. Sehingga ayat ini motivasi kepada anak-anak atau pada teman-teman yang masih bujang dan ada sekedarnya bisa kerja, menikahlah, karena akan dikayakan oleh Allah dengan fadl Allah, dengan keutamaan rezekinya Allah banyak. Karena nikah jangan takut, kalau sudah waktunya nikah jangan takut nikah, maka di situ kamu akan menjadi terpelihara matanya, kemaluannya dan rezekinya, dan semuanya akan dikayakan oleh Allah. Karena nikah ini ya biasanya belum punya apa-apa, maka menikah langsung punya anak, dan ibadahnya dilipat gandakan. Kalau belum nikah cuma pahalanya 1, kalau sudah nikah pahalanya menjadi 70 kali sholatnya dan sebagainya. Itulah motivasi nikah dalam Islam seperti itu. Sehingga harapannya bapak-bapak yang punya jaka-jaka seperti ini, punya perawan-perawan seperti ini ya, saat kalau sudah waktunya memang bapaknya harus mencarikan anaknya ya. Kemudian mencari jodoh ini ya, otomatis ya kewajiban bapaknya. Sesuatu yang tidak bisa ditunda adalah saya agak lupa ya, termasuk diantaranya anak sudah dewasa kemudian ketemu jodohnya harus segera dinikahkan. Nah, itu diantara hal yang tidak perlu ditunda, itu segera. Karena itu sebaiknya seperti apa? Biasanya anak-anak sekarang ini tentang jodoh ini, biasanya saya kalau ditanya ya, kamu minta dijodohkan atau dipilihkan bapakmu ya, gitu. Biasanya ini dua hal yang dilakukan sebagai orang tua. Yang pertama memang harus dicarikan sesuai enggak ya, sesuai enggak empat hal tadi itu, hartanya, kecantikannya, nasabnya, dan agamanya. Dipilih itu. Kemudian kalau sudah 4 ini bisa kemudian bapaknya mencarikan, kemudian ditanya anaknya, laki-laki atau perempuan, ini bisa. Setelah itu diistikharoi menurut Allah, boleh melalui ayat Al-Quran, boleh melalui nama ya, namanya siapa, digabungnya pokoknya di sini ada Mas Lutfi dengan siapa, ada Laila, namanya dijodohkan itu ya, namanya ditulis Lutfi dengan Laila, jumlahnya berapa, ada hitungannya menurut Al-Quran. Huruf Al-Quran itu ada kekuatan sendiri, ada Lutfi, lam, to, dan fa ya. Lutfi itu yang huruf yang mati, itu cara-caranya nanti bisa kita tanyakan pada Pak Yai Basori ya, atau ya kiai lain bisa mengistikharoi melalui Al-Quran, bisa mengistikharoi melalui hitungan nama itu tadi. Kalau cocok itu ya kita teruskan. Kalau terjadi furqah, artinya cerai, maka jangan diteruskan. Karena Allah sendiri juga kita untuk berikhtiar mencari jodohkan anak kita, mencari jodohkan kita sendiri harus dengan cara istikharah itu yang bagus. Itu adalah sikat yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan nikah. Terus nikah itu tadi sudah ya, hukumnya nikah wajib apabila sudah mampu, dan bila tidak nikah terjerumus ke dalam perzinahan, hukumnya wajib nikah. Sunnah ya, sudah mampu kemudian tapi masih bisa menahan dirinya dengan puasa dan lain-lain. Kemudian yang ketiga makruh
apabila masih belum mampu untuk menegakkan keluarga. Kemudian haram, hukumnya haram nikah itu apabila nikahnya niat untuk menyakiti istrinya. Yang mubah ada hukum aslinya nikah itu boleh kan? Itu hukum, masalah hukum nikah itu seperti itu. Mungkin itu saja dari saya sebagai materi singkat. Kemudian kalau terjadi masalah-masalah yang lainnya nanti kita bahas di dalam tanya jawab. Pada pemirsa yang saya hormati, ya itulah sebagian yang bisa saya sampaikan untuk masalah-masalah nikah melalui Al-Quran atau melalui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan memberikan pencerahan pada kita supaya kita memahami betul tentang perjodohan anak kita itu gimana nanti. Nah, sementara itu ya sebagai materi utama, selanjutnya mari kita tanya jawab. Terima kasih atas penjelasannya dari Ustadz Haji Slamet Haryono. Semoga nanti kita bisa mengerti apa tentang jodoh, isi dan caranya, apa yang dilarang tadi yang disebutkan. Tadi ada 4 ya Ustadz yang pilihannya. Ya, pilihannya 4. Yang nomor 1 harta, nomor 2 nasab, nomor 3 kecantikan, nomor 4 terutama agama Ustadz ya. Itu yang tadi sudah dijelaskan. Semoga pemirsa mengerti dan paham apa yang disampaikan oleh Ustadz Haji Slamet Haryono. Dan selanjutnya kita sampai kepada tanya jawab. Tanya jawab saya dulu ya Ustadz ya. Ya, monggo. Nomor 1 pertanyaannya dari keluarga Bapak Mustafa dari RT 2 Ustadz. Ya. Gini pertanyaan Ustadz, ada orang mempunyai 2 istri. Istri pertama mempunyai anak yang bernama A, dan kemudian istri kedua mempunyai anak yang bernama B Ustadz. Si A mempunyai cucu laki-laki ya. Kemudian si B mempunyai cucu perempuan. Apakah nantinya cucu dari si A dan si B boleh dinikahkan Ustaz? Ya. Menurut agama Islam atau menurut Anda ya. Gitu, ada hadisnya gimana? Monggo. Sebagaimana yang saya ketahui bahwasanya anak ini kan dua anak satu bapak, punya anak, cuma istrinya beda ya. Istri. Anak satu dan istri yang satu, istri yang kedua bapak punya satu, anak, bapaknya satu, mamanya dua ya, laki-laki dan perempuan. Kemudian cucunya ini mau dijodohkan dengan sama-sama anaknya ya. Kalau sama-sama anak itu nggak bisa, nggak boleh ya. Artinya cucunya dengan cucunya ini nggak boleh karena satu bapak. Kecuali kalau bapaknya punya anak, kemudian ditinggal mati istrinya, kemudian kawin lagi, yang jandanya punya anak, itu kan beda. Ya, kalau yang satunya anaknya sendiri, yang satunya anaknya istrinya dengan bapak yang lain, nah, itu boleh karena termasuk orang lain ya. Kalau satu bapak ini kan cucu sempodo, cucunya satuan, nggak boleh ya. Kecuali kalau yang diperbolehkan itu adalah misanan ya. Umpamanya saya punya anak ya, kemudian kakak saya punya anak ya, lalu anaknya dengan anak saya dengan anak kakak saya itu lalu dijodohkan, maunya ridho ya dengan anak saya ya, ridho dengan anak saya, itu
diperbolehkan karena masih sepupu. Ya, sepupu, kalau bahasa Indonesia sepupu itu boleh, sedangkan kalau ponaan nggak boleh. Rabi keponaannya sendiri nggak boleh, tapi kalau ponaan ada ponaan sepupu namanya itu diperbolehkan. Ya, itu yang senasab. Tapi kalau anaknya sendiri dengan anaknya sendiri ya nggak boleh, meskipun beda istri ya Ustaz. Pokoknya anak saya dengan soalnya bapaknya sama, istrinya juga beda. Ya. Itu menurut saya demikian. Kalau mungkin ada yang salah nanti bisa direvisi nanti. Ya, itu pertanyaan dari warga RT 2 Ustaz. Jadi ada pertanyaan Mas Santo, dari Mas Santo, monggo. Iya, Mas Santo ada masalah atau misal gini Mbak, kalau punya anak kembar laki-laki sama perempuan itu dipisahkan, lalu ketemu besar dinikahkan, itu boleh apa enggak? tetap kalau anak sekandung kembar laki-laki perempuan dinikahkan kan nggak boleh, anak sama anak, karena walaupun dipisahkan kemana nggak boleh. Andaikan umpamanya anaknya dipisahkan, yang satunya ke Kalimantan, yang satunya di Jawa, ternyata besar-besar ketemu sama cintanya, punya anak, ada kejadian tak seperti itu, sudah punya anak, tidak tahu kalau itu kembarannya, ternyata akhirnya punya anak sudah tahu kalau itu kembarannya, maka pada saat itu harus dipisahkan. Ya. Karena kalau tidak tahu nggak masalah ya, kalau sudah tahu ini maka harus dipisahkan dua orang anak ini. Terus status anaknya gimana? Status anaknya ya sudah, barangnya nggak tahu ya nggak apa-apa. Kadung Ustaz ya? Kadung kok. Iya. Terus kalau yang tadi itu yang kewajibannya laki-laki kan semuanya dari ini iya. Itu kalau kebalik. Dunia terbalik kayak dunia terbalik. Itu musimnya kebalik. Yang kerja itu yang perempuan. Emansipasi. Diam-diam aja. Itu gimana? Ya supaya tahu ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu ayatnya sudah ada ayatnya surat An-Nisa ya. Jadi laki-laki adalah sebagai penegak, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, jangan dibalik ayatnya ya. Karena kasihan orang perempuan itu, kasihan kalau memang perempuannya yang jadi laki-laki dan laki-laki jadi perempuan. Konsewean atau jadi kebalik ya. Karena laki-laki itu diberi keistimewaan oleh Allah, memang tenaganya kuat, punya untuk kemampuan untuk menegakkan kehidupan di rumah tangga, tergantung laki-lakinya. Kalau perempuan, karena perempuan sendiri, kenapa di dalam jadi hakim di peradilan Islam perempuan tidak menurut 4 mazhab tidak diperbolehkan? Karena ya begitu lemah perempuan itu, ketika menjelang menstruasi labil, pemikirannya labil. Oleh karena itu ketika menghukumi sesuatu, sedang jadi hakim kan memutuskan sesuatu dalam kondisi pas wanitanya, hakim wanita itu menjalani menstruasi, sehingga pada saat karena emosinya nggak labil, muring-muringan sebagainya, terbawa semuanya, makanya 4 mazhab sepakat tidak bolehlah wanita jadi hakim perempuan dalam peradilan agama, seperti itu. Sehingga harapannya laki-laki itu memang bisa qawwamuna, bisa menegakkan dan bertanggung jawab, dan rumah tangga itu memang kewajiban suami. Nah perempuan gimana? Ya tadi saya sebutkan ya. Tapi semisal Ustaz, iya, terus zaman gak usah kerja Mas, saya aja yang kerja gitu. Gajinya lebih besar dari saya gitu. Semisalnya ada yang gitu. Kalau misalnya kalau ikhlas
Kalau ya perempuannya ikhlas nggak apa-apa. Kalau nggak Tambah ikhlas, enak kok ya. Kon turu ya mah. lah ya itu. Kalau perempuannya ikhlas nggak masalah. Ya, kalau enggak ya laki-laki, kewajibannya laki-laki bukan perempuan, enggak. Tapi biasanya perempuan bilang gitu, wis sampean gak kerja Mas, tapi di tempat kerja biasanya nggak tenang. Lapo bojoku iki misalnya di tempat kerja itu. Nah, itu sing tambah parah ya Ustaz. Tambah bahaya itu. Nah makanya itu nggak kerja, kelandung-kelandung, terus perempuannya lali dari bekerja suruh nyervis suaminya, ya, dan sebagainya. Ya, hukumnya gimana itu? Ya. Nah, itu Dosa ya. Tadi itu ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu adalah penegak kehidupan perempuan-perempuan ini. Kan mereka kasihan. Terus nggak wajib kerja, terus di rumah juga suaminya ya nunggu servisnya si istrinya dan sebagainya. Kan kasihan mereka ini. Ya. Sehingga laki-laki diam di rumah, gak kerja. Sebetulnya menurut ayat ini laki-laki yang bekerja. Ya biasanya maaf ya, biasanya suruh ngomong. Kebalik, dunia terbalik. Ya enggak apa-apa, pokoknya istrinya rela. Oh, pokoknya ikhlas toh. Kalau bojo sing ngono, ngono ah. Kita dengakno, enak turu-turu. Nah, itu soal nikah itu ada batasannya, batas umur apa gimana Pak? Ya, kalau di Islam itu orang yang sudah balik, sudah mampu, sudah berhak menikah. Makanya undang-undang pernikahan itu kalau sekarang itu umur 19 ya perempuan. Sebetulnya di Islam enggak, sudah begitu balik sudah bisa, perempuan balik, laki-lakinya sudah mampu mencukupinya, ya sudah boleh nikah menurut Islam. Tapi menurut undang-undang negara tidak seperti itu, karena kondisinya semakin kompleks. Jadi laki-lakinya harus sudah mampu betul menegakkan keluarga, perempuannya sudah siap untuk menemani laki-laki yang sudah siap. Biasanya ditempuh secara kawin siri biasanya. Iya, terserah. Pokoknya sudah balik nih, itu berarti sudah kewajibannya sendiri dalam Islam. Menurut Islam sudah sah kan siri itu ya Ustaz? Sudah, tapi nggak diakui oleh negara. Belum ada sertifikat ya, surat nikah ya. Karena kalau terjadi permasalahan di peradilan, kalau nikah siri itu nggak bisa nuntut. Kenapa? Karena nggak ada bukti ya sudah nikah secara negara. Di negara nggak bisa melindungi warganya yang melanggar siri, kain siri itu, melanggar aturan negara. Sehingga anak yang lahir dalam kain siri itu dia nggak punya akte kelahiran, bapaknya itu ya nggak ada namanya, atas namanya ibunya saja. Sudah toh? Apalagi? Ini apa ya, penonton yang mau bertanya monggo. Ini ada pertanyaan dari teman saya Ustaz. Misalnya amanah, ya agak nyeleneh lah pertanyaannya. Saya punya teman, ya nggak kadang-kadang amat lah itu. Dia itu kalau cari jodoh itu pinter, bahkan ya cantik ya seksi ya maaf ya, tapi nggak langgeng gitu loh. Itu anaknya itu pernah menempuh ya kayak di luar kemampuannya kan. Istilahnya cinta ditolak dukun bertindak gitu loh. Maksudnya gitu. Itu saya gini dok, anaknya minta saran gitu, semisalnya biar jodohnya itu anaknya intinya itu dia pingin langgeng lah sampai nikah gitu. Sementara ini ya dapat, tapi kayak dipermainkan saja gitu loh, kayak ya apa ya, dia itu kepingin temen tapi dia gak temen, setiap ganti-ganti pasangan gitu. Mungkin dari mudaratnya pakai dukun tadi ya, mungkin ya itu Ustadz. Itu anaknya minta saran dari Ustadz gimana itu caranya.
kalau pakai dukun, pakai pelet, pakai apa namanya itu ya, apa saja, pakai haji-haji, Semak mesem, mergoyang, jalan goyang, goyang dan sebagainya itu. Kayak lagu ya. Itu kan setan, setan ya, itu yang gak usah lah. Kalau memang jodohnya, ya, gak usah pakai pelet-pelet seperti itu, karena terbatas. Ketika peletnya hilang, cintanya hilang, ya, kesenangannya hilang. Apabila sudah, saran saya, kalau mau langgeng jodohnya, ya pakai istikharah. Sudah diajarkan pada kita untuk sholat istikharah, ya, dengan baca Al-Quran, pakai apa ayat-ayat Al-Quran. Kemudian di situ pakai meminta Pak Kiai yang bisa mengistikharoi dengan sholat, minta Pak Kiai yang bisa mengistikharoi dengan jumlah nama, itu bertemu dengan nama apa, furqah atau ijtima atau sururun bahagia, ya, atau husnun susah, perjodohannya itu ada hitungan seperti itu di dalam Al-Quran. Karena itu diistikharoi. Kalau memang biasanya Pak Yai itu mengistikharoi apabila kelihatannya padang atau peteng, terang atau gelap, itu ya Sayyidina Umar bin Khattab itu pakai isyarat itu. Jadi seseorang yang Islam boleh menggunakan tawasul dengan sholat istikharah tadi. Intinya suruh tobat ya Ustaz. Suruh tobat, sholat istikharah tadi. Ya, ya itu kan otomatis. Kalau mimpinya terang, padang, teruskan. Kalau peteng nggak usah. Nah, itu bisa diberikan isyarat seperti itu. Menurut Allah seperti itu. Atau ke kiai lah yang biasanya sholat istikharah, yang biasanya ngitung dengan huruf Al-Quran itu dipakai. Karena itu ada terbukti, kalau memang ini istimewa, ya tetap kumpul aja selamanya. Ada masalah nggak masalah bisa diatasi. Dan kalau terjadi furqah, ya bisa cerai. Orang-orang yang cerai itu dihitungkan oleh Bapak Kiai, ya, ternyata ditemukan dengan hitungan huruf Al-Quran itu bisa furqah, bercerai memang. Nah, untuk jangan sampai sudah nikah tapi bercerai, jangan. Ya cari, kan pilihan, hidup itu kan pilihan. Menurut pilihan manusia itu pilihan, sehingga milih yang bisa ya seneng, ya bisa bahagia, bisa tenang, bisa itu menurut istikharah. Kalau itu jangan sekedar kenal di terminal, cantik, ya senang cantik, tapi belum tahu kalau dijalani dengan itu, apalagi kecantikannya pakai pelet-pelet dan sebagainya itu. Ya. Tapi kalau mungkin sudah takdirnya harus menjalani cerai dulu, harus ini, soalnya saya ngalami juga di keluarga saya itu, kalau nggak itu nggak mau, karena sudah kena guna-guna itu. Ya wis rabio cinta wis sudah dihitung di istikharah secara Islami sudah nggak bagus, tapi karena menang setannya ya sudah dijalani. Mungkin takdirnya keponakan saya ini karena takdirnya seperti harus dijalani dulu, setelah itu bercerai, ya nggak ada tanggung jawabnya si suami ini, akhirnya bercerai. Ya itu seperti itu, terjadinya seperti itu. Oke, terima kasih Ustaz. Intinya anak ya taubat itu ya Ustaz. Minta, iya, kalau minta ya jodoh yang bagus, gitu. Memperbaiki dirinya sendiri. Nomor satu itu ya Ustaz. Ya, oke, nanti saya sampaikan pada teman saya. Mudah-mudahan namanya orang ya, biar tobat. Mungkin jalan satu-satunya itu tobat. Ya toh ruqyah, ya, setan tok. Ada pertanyaan lagi Tok? ya.
Kalau perempuan, ya anak perempuan, dicarikan bapaknya agak gelem, terus golek dewi, ya, dan itu menurut takdirnya seperti itu. Kalau ditanya enak milih sendiri, biasanya ya milih sendiri lebih puas dan lebih lega karena kriterianya sesuai dengan pilihannya itu. Milih sing gede, ireng, gedur, berintik, wis turutan Dhuwur ireng buto. Tertibane wis sudah kawin ngaplokan. Nah, Medit KDRT sekarang itu ya. terus rabian. Lesti. Ya apa lek ngono. Wis ya wis ku mangan cinta jenenge tapi oleh kaplokan, oleh medit, oleh rabian. Ya. Nah, oleh karena itu harus Tapi masih dikaploki ya sayang aja Ustaz. Iya. Ini siapa Iki lho. dunia ini. Ini ada pertanyaan Ustaz Ya. dari teman saya dari Karang Taruna Ustaz. Terdapat orang tua yang belum mengizinkan putranya menikah Ustaz. Dikarenakan anak tersebut belum memiliki pekerjaan. Dikhawatirkan dalam pernikahan tersebut mengalami permasalahan ekonomi. Nomor satu memang itu ekonomi ya Ustaz ya, yang menyebabkan pertengkaran bahkan perceraian. Lalu bagaimana menyikapi pendapat seorang ibu tersebut yang belum mengizinkan anaknya menikah? Jalur restu iki rupane curhat. Monggo Ustaz. Ya, kalau masalah nikah tadi sudah saya bacakan ayatnya, ya. Wa angkul ayam minkum wasolihin min ba'dikum iyakunu fuqara ayughnihimullah. Kawinkanlah anak-anak, ya. Wa angkul ayama, anak-anak bujangan-bujangan baik laki-laki maupun perempuan, kawinkanlah. Harus orang tua yang mengawinkan. Ya. Jika kamu fakir, nggak punya, maka dikayakan oleh Allah. Dasar Al-Quran ini ya, supaya difahami bahwasanya kalau sudah nikah itu justru rezekinya semakin dimudahkan oleh Allah. Jangan takut gitu. Jangan ya. takut, karena ini Al-Quran. Masa nggak percaya sama Al-Quran? Ya. Maka kawinkanlah. Yang penting di sini melalui istikharah itu. Istikharah melalui petunjuk Pak Kiai atau ulama. Yang penting perjodohan anak ini ya direstui, memang itu jodohnya, mungkin ada kebaikan, maka nikahkan, nikahkan walaupun ya belum kerja. Kalau sudah punya tanggungan, kamu harus kerja suaminya. Mau suka ini melok mangan mertua kan gak enak itu. Nah itulah diantaranya romantis, karena rokok mangan gratis. Kau nak tak? Ya. Itulah. Iki intinya minta restu ya, harus minta restu dari orang tua gitu ya. Ya, orang tuanya harus paham. Peka. Harus peka. Kalau memang di istikharah sudah bagus, nasabnya sudah bagus, orang yang baik-baik dan bagus dan semuanya empat kriteria tadi itu dimiliki, ya sudah orang tua milih ya apa katanya. Ya. Milih apa? Orang tua ini harus kalau sudah ngaji bareng seperti ini kan sudah saya bacakan ayatnya. Masa nggak percaya kalau Al-Quran? Ya. Nah, itu sudah tertulis di Al-Quran Ustaz ya. Iya. Berarti gak zaman dijodohno ya Ustaz. Ya zaman aja dijodohkan, zaman aja asal melalui proses istikharah tadi itu yang penting. Intinya kan ini pilihannya anaknya itu Ustaz. Nah ya, pilihannya anaknya harus minta restu pada orang tua. Biasanya orang tua itu memilihkan yang terbaik, baik bobot, bibit, bebet, apa mana? Ya. Bebek nih kali tak. Ya ini. Sudah ini. Orang tua itu paling enggak pada ada anaknya itu memperhatikan nasabnya, keturunannya wong api-api. Kemudian kekayaannya
kekayaan bisa dicari sendiri, kecantikan wis pantel jejer, ya wis. Terus agamanya wis podo-podo, sekufu itu artinya sepadan, ya, mencari jodoh sepadan. Ya tadi ada ayatnya, wanita yang buruk akan memperoleh laki-laki yang buruk, wanita yang baik-baik akan memperoleh laki-laki yang baik-baik. Untuk baik-baiknya ya bagaimana? Ya tadi memperbaiki dirinya sendiri masing-masing. Ya sudah. Jadi ini juga bagi orang tua ya boleh memilihkan, tapi anaknya diberitahu. Jangan orang tua sakarepe dhewe iki tak jodohno anakku. Wis tak biya dhewe, Pak. Wong sampean sing golekno, aku gak gelem. Biasanya ngono anak sekarang. Iya. Tadi bapak ibu ngomong ngerabi dhewe. Durhaka kon itu. Artinya harus ada komunikasi antara orang tua dengan anak itu untuk memperoleh. Itu intinya. Dan istikharah menurut Allah seperti istikharah, ya. Intinya istikharah semuanya. Oke. Daryanto. Ayo, mumpung ada Ustadz Slamet ini. Kalau hukumnya para apa itu berulang-ulang bercerai itu gimana, Pak? Berulang-ulang habis nikah lagi 4 tahun, cerai lagi, cerai lagi, nikah lagi, lagu mana? Musim. Kayak artis ya. Artis aja. Ya. Teman-teman di saya banyak yang kayak gitu. Oh, ya. Ya, data makanya saya jangan sampai ya, Nabi itu kan ketika kawin dengan Siti Khadijah, Nabi umur 25, Khadijah umur 40, ya. Tapi bahagia. Tidak kawin lagi sebelum Khadijah meninggal. Enggak kawin lagi Nabi sebelum Khadijah meninggal. Ya. Itulah wanita-wanita yang terbaik di dunia itu. Ya, karena itu ya, nikah menceraikan istri itu adalah sesuatu yang boleh tapi dibenci sama Allah. Ya, sesuatu yang boleh tapi dibenci sama Allah. Dibenci sama Allah itu kan gak enak. Iya. Siapa orang yang bercerai mesti gak enak. Pegatan surat larang kok. Ya gak enak sembarang ya kalau cerai itu. Iya tak. Makanya itu dibenci sama Allah sehingga aras sendiri ya, singgasananya Allah di sana itu goncang kalau ada orang bercerai. Karena abghadul halal indallah at-talaq. Sesuatu yang halal tapi dibenci yaitu cerai. Kalau bisa jangan sampai terjadi perceraian di antara orang-orang yang mau kawin ini. Makanya disikhori dulu sebaik-baiknya. Kalau mungkin takdirnya seperti itu ya nggak ngerti, atau mungkin tulang rusuknya rutu kono pecah, rutu rono pecah, mendal-mendal pecah ping piro samping songo, akhirnya ganti ping songo. Kan diciptakan istri dari tulang rusuk kita. Songo kok apa toh? Lah itu seperti itu Ajar toh. Ya. Oke. Dan lagi toh. Jangan sampai terjadi perceraian karena dibenci sama Allah. Sudah nggak enak orang dibenci, orang dirahmati aja sekarang. Iya. Apa Mas Santo? Karena di Islam itu laki-laki nikah itu nggak cuma satu perempuan itu gimana? Apa gimana? Boleh. Sebentar ya, saya baca ayatnya ya. Tidak nomi aja. Rapid tok ae ngon ini soro. Itu ada ayatnya memang. Ngon ini yo. Tapi enak. Dia. Awak merapi bisa nang ora bepitu. Tapi bisa nek turun. Oleh. Wa ini khiftu alla ta'dilu fawahidatan. Jika kamu takut tidak adil terhadap istri, boleh masna 2 boleh, kawin 2 itu boleh, dan tidak harus minta izin istri yang pertama. Ya.
tanpa Nggak usah izin, izin Ustaz. nggak usah. Lu. Langsung, soalnya gini, tanggung jawabnya itu loh. Harus adil, tapi dua ya kudu adil sama. Ya. Kalau sing nom dikeloni, ya yang muda, sing tua ya harus dikeloni dan banyak. Loro ah. Ya. Terus wasulasa boleh kawin 3, pokoknya Kawin 3 boleh. Dan Oke. terakhir kawin 4, masna wasulasa waruba 4. Kalau adil, ayatnya wa in khiftu alla ta'dilu, jika kamu takut kawin 2 enggak bisa berbuat adil, karena repot enggak membuat adil itu. Apalagi suaminya, istrinya yang satu tua, satu muda, satu kinyis-kinyis dan sebagainya. Itu sulit biasanya. Membaginya, waktunya, membaginya dan harus sama. Karena itu di dalam Al-Quran disebutkan wa in khiftum alla ta'dilu, jika kamu takut tidak bisa berbuat adil pada istri-istri yang banyak tadi itu, hawahidatan satu ae. Wong siji wong wedok ku rewel. Aduh kancan tek Ustaz situ ae. Siji ku wis rewel. Rewele nemen ngene. Fawahidatan, maka satu ae. Jane kepengin loro. Loro sik ta kok. Mosok mari siji papat, ya loro sik ta. Nah, itulah diantaranya tuh. Boleh, asalkan bisa adil dan berasap. Adil dan makmur, dadi dimakmurno kabeh bojone. Iya. Yane dikai telu Si seragam ya seragamnya kawinnya sama. Jadi mulai turu bareng. Turu bareng. Apa itu jenenge? Gilirannya. Merata lah gitu ya Ustaz. Pokoknya soal Duit tok ayo. Aku ya bodoh kok. Nomor siji memang dari ekonomi ya Ustaz ya yang dipermasalahkan. Kalau kuat nggak apa-apa, ekonominya sudah jalan, semuanya jalan, punya anak semuanya rapi 4, punya anak 10. Nah, syaratnya itu yang penting syaratnya toh. Iya. Rabi Anaknya 40, istrinya 4, anaknya 40. Hah? Istri 1, anak 10. Wow. Istri 4, anak 40. Itu peternakan itu. Loh, gak apa-apa. Kata Nabi, aku bangga dengan umatku. Ya, besok apabila ini semakin umatku semakin banyak, maka gini, lebih Ustaz. bangga. Ada yang saya pertanyakan, ini ya enggak ngurangi rezeki wong ya Ustaz ya. Nah, intinya gini ya Ustaz. Dari keturunan atau kiai atau ustadz lah, itu kebanyakan kok gak pakai alat itu loh, maksudnya Kontrasepsi. nah pemberhentian anak pemberhentian produksi itu loh, gak saya sebutkan tadi. KB. Ya kayak gitulah. Itu gimana Ustaz? Ya memang Nabi bangga kok oleh umatnya, anaknya banyak bagus-bagus. Oh gitu. Tapi lah anak gak kerumat akeh tambah gak boleh. Iya. Anak akeh gak kerumat, gak sekolah, gak ngaji, gak mondok, wis tambah rusak kabeh iku. Ya inilah, maka kiai-kiai yang atau kiai yang istrinya banyak, yang anaknya banyak juga bagus-bagus, semuanya juga jalan dengan bagus. Memang kuat, imannya kuat pada Allah, akhirnya ya semua dicukupi. Gitu intinya. Iya, pakai nggak kuat-kuat, mengaji nih sorapati kuat, kon tawa kali gak pati kuat. Gaya anak itu. Gaya ini penak toh. Sorry. Iya, ragat ini. Ya itu harus akawamuna itu seorang laki-laki. Istri 4 kawamuna ya bagus. Anaknya 40 ya bagus, kabeh yang dadi gus-gus kabeh. Tok, golek duit sing akeh, rabi sing akeh keliru. Yang rabi situ ayo urung kok. Lah wis situ ae Nabi itu contohnya kawin 1 Siti Khadijah dengan punya anak Fatimah dan seterusnya. Kemudian belum kawin lagi sebelum dia meninggal. Itulah contoh. Dan kawin janda.
umur 40, Nabi umur 25. Dan itu bahagia, sampai Aisyah yang perawan-perawan itu iri. Kenapa nyebut-nyebut Khadijah? Apa saya perawan ini kurang cantik, kurang ini? Karena saking cintanya Khadijah dengan segala pengorbanannya untuk perjuangan Nabi. Ya. Nah, itulah istri-istri yang bagus. Dah cukup? Udah, Pak. Ya. Bisa tak? Wis. Gak kurang. Gak kurang. Apa bisa? Ya, itu saja dari pertanyaan kami, Ustadz. Semoga nanti pertanyaan-pertanyaan saya bisa menjadi tuntunan atau tontonan, dan juga kami minta maaf kalau ada pertanyaan yang tidak berkenan di hati Ustadz atau di hati pemirsa semuanya. Namanya manusia, tidak luputlah salah dan dosa. Ya, alhamdulillah, demikian tadi pembahasan tentang jodoh. Jodoh itu boleh banyak, tapi ada syaratnya. Sudah dijelaskan tadi sama Abah. Dan juga jodoh itu didasari 4 ya Ustadz ya. Nomor 1 harta, ya termasuk urutan lah ya. Harta, Milih jodoh itu 4 yang harus dipertimbangkan. harta, kecantikan, terus apalagi satu Ustadz? Nah, keturunan, nasab, yang terutama itu agama Ustadz ya. Agama yang kuat, dan maka akan keluarga menjadi selamat. Ya, sampai di sini pembahasan tentang jodoh. Semoga acara ini bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari Anda pemirsa. Bagi Anda atau tidak puas atau ingin mengajukan pertanyaan, tulis di komen di kotak komen ya, kotak komen, dan juga hubungi nomor di bawah ini. Sekian, terima kasih. Semoga Ustadz diberikan kesehatan, sehat walafiat, murah rezeki ini. Mas Anto juga beri kesehatan. Semoga kita bisa bertemu di program selanjutnya, dan kita akan membahas tema-tema yang lebih menarik dan bisa menjadi adrenalin kita. Masih. Sekian, terima kasih dari saya, acara Ngabar bersama Cak Jun dan juga Mas Anto. Mulai awal hingga akhir kita membahas tentang jodoh. Semoga menjadi inspirasi kita semua, dan semoga tidak salah kaprah. Dan juga tadi dijelaskan nasab-nasabnya juga, mungkin dari ilmu agama Islam atau Jawa, nanti mungkin bisa dijelaskan yang berkepentingan, maksudnya beralih-alih atau ya. Jadi kita intinya membahas semampu kita lah Ustadz ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak banyak-banyak lagi kata-kata saya. Terima kasih atas kedatangan Ustadz Haji Slamet Daryono dan juga Mas Anto. Semoga bermanfaat bagi pemirsa dan juga kita semua. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah, wabil ridha wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.